Baik, Bapak Ibu, karena melihat dari absensi ini sepertinya sudah hadir semua beberapa perangkat daerah yang kami undang secara terbatas hari ini. Jadi kita bisa mulai dari Kemendagri, Biro Ortala juga sudah hadir ya, Bu ya. Ya. Jadi mungkin saya akan buka saja kegiatan kita pada hari ini. Nanti setelahnya akan dilanjutkan dari Biro Ortala Kemendagri yang akan memberikan sosialisasi terkait dengan Permendagri 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dari Biro Ortala Kemendagri. Terima kasih karena berkenan memenuhi permohonan kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini dan juga dapat hadir walaupun secara virtual melalui Zoom meeting. Terima kasih Bu. Bapak Ibu dari perangkat daerah yang kami undang khusus pada hari ini karena memang kami informasikan Bu dari Biro Ortala bahwa hari ini memang kami undang tidak semua dulu perangkat daerah karena nanti setelah kami menetapkan perwali yang baru untuk merevisi perwali terkait dengan pakaian dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, baru nanti kami mengundang seluruh perangkat daerah dan unit kerja yang ada di Kota Samarinda. Jadi sebagian besar memang yang kami undang hari ini adalah perangkat daerah tertentu, di mana ada beberapa yang juga sudah disebutkan dalam Permendagrinya. Di sini kami undang ada Kasatpol PP, lalu juga ada dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari BPBD, dari bagian Propkompim, protokol dan komunikasi pimpinan, lalu juga beberapa dari staf kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Jadi Bapak Ibu perangkat daerah, tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah ini sebenarnya sosialisasi awal sebelum nanti kami dari pemerintah kota melalui bagian organisasi akan melakukan revisi terhadap perwali pakaian dinas yang ada di lingkungan pemerintah kota Samarinda karena telah terbit Permendagri RI nomor 10 tahun 2024 yang kemarin kalau tidak salah minggu lalu baru saja juga disosialisasikan oleh Biro Ortala Kemendagri terkait dengan Permendagri ini gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di perangkat daerah khususnya ini perangkat daerah tertentu yang hadir pada hari ini bisa mendengarkan secara langsung gitu ya terkait dengan penggunaan pakaian dinas nanti ketentuan yang baru seperti apa. Lalu juga nanti silahkan kita bisa sharing saja atau diskusi karena yang seperti kami ketahui juga dari Kemendagri sendiri ya Bu juga sudah ada penetapan terkait dengan penggunaan pakaian dinas lapangan ya untuk Satpol PP maupun untuk pemadam kebakaran. Nah itu yang dua yang kami ketahui. Kalau di Subkan mungkin melalui Kemenhub gitu ya. Mungkin itu saja pengantar awal dari saya. Mungkin kita lebih banyak sharing saja nanti. Terima kasih. Mungkin kami persilakan dari Biro Ortala Kemendagri untuk menyampaikan materi terkait dengan Permendagri yang baru ini. Terima kasih Bu. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Bu. Mohon izin, apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Jelas ya, Bu. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak Ibu dari Kota Samarinda, Ibu Kabak Organisasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cut Santi Syafitri. Saya selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian tata laksana. Sebelumnya juga saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Kota Samarinda. Ini adalah narsum pertama saya karena memang kami sendiri di lingkungan Kemendagri belum melakukan sosialisasi. Baru kami lakukan sosialisasi awal waktu minggu lalu di El Royal kemarin dan memang kita lakukan secara hybrid ya Bu, dari mulai di lingkungan seluruh pemerintah daerah seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya pada kali ini mungkin bisa share dari sana ya Bu, karena saya sudah kirim ke Ibu juga kan ya. Mohon izin. Oh ya, sebentar ya Bu. Iya, siap. Baik, mungkin langsung saya mulai aja bahwa pada pagi hari ini kita mungkin seperti yang disampaikan Ibu Kabak, kita ini niatnya bukan mengajari, tapi kita sedikit sharing
terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Izin panitia, apa saya yang share screen atau dari sana karena saya sudah mengirim ke sana? Bisa dari sini, bisa juga Oh dari iya, Bluetooth ya, baik. bisa dari sini. Sudah dari bagian organisasi Samarinda ya, Bu? Iya, heeh. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa ini semangatnya Pak Brisandi Next, Bu. Izin Pak yang megang operator. Next. Next. Ya, di dasar hukum bahwa kembali ke dasar hukum, mohon izin. Ya, dan ini adalah semangat Bapak Menteri Dalam Negeri ketika beliau ini berawal ketika pada saat rapat inflasi dan beberapa rakor yang diundang oleh beberapa instansi dan memang yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, beliau melihat ternyata PNS itu tidak seperti TNI Polri gitu seragam karena beliau kan basicnya memang Polri ya. Jadi beliau melihat kalau di Polri itu seragam dari Sabang sampai Merauke beliau seragam, tapi kenapa kok di sini warnanya macam-macam dengan segala macam, ada yang menggunakan tanda pangkat, ada yang tidak, dan berangkat dari situ akhirnya beliau memerintahkan kepada kami untuk merevisi Permendagri 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas dan memang Permendagri 11 tahun 2020 itu memang kita baru beberapa bulan kita update di pemerintah daerah dan memang kita keluarkan langsung surat edaran untuk apa namanya penundaan terkait tanda pangkatnya dan ini adalah dasar hukum yang kita gunakan dalam untuk penyusunan Permendagri 10 tahun 2022 yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa ASN itu terdiri dari P3K dan juga PNS. Kemudian Permendagri nomor 11 itu yang bahwa yang kita tunda sebelumnya dari sebelum Permendagri 10 tahun 2024. Kemudian surat edaran yang seperti saya sampaikan tadi bahwa Permendagri 11 tahun 2020 ini sempat kita tunda penggunaannya itu ditunda terkait tanda jabatannya dan akhirnya dengan adanya Permendagri 11 ini surat edaran Menteri Dalam Negeri jangan gugur dengan sendirinya. Kemudian peraturan Dewan Pengurus Kopri nomor 1 tahun 2022 tentang kelengkapan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Next. Nah, ini adalah beberapa urgensi yang kita lakukan. Kenapa kita merevisi Permendagri 11 tahun 2020 bahwa terdapat interpretasi penggunaan pakaian dinas. Dan sekarang penundaan tanda jabatan mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan tanda jabatan dan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah. Dan juga ada beberapa pemerintah daerah yang juga belum menyesuaikan dengan Permendagri 11 tahun 2020. Kemudian eh, penyesuaian terhadap lambang Kemendagri seperti yang kita ketahui bahwa Permendagri itu mempunyai lambang baru sesuai dengan Permendagri 37 tahun 2020. Kemudian perlunya penertiban penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Kemudian tertibnya Undang-Undang ESN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan juga setelah terbitnya Permendagri 11 tentu kita merevisi dan kita menunda dengan melalui surat edaran nomor 061-3280 SJ dan 061-3281 SJ. Next. Nah, ini adalah berita yang beredar. Saya ingat kejadiannya waktu kami masih kegiatan di Jogja. Jadi ini beberapa berita yang memang lagi booming pada saat itu. Pada bulan Mei lalu kami lagi ada kegiatan di Jogja. Kami yang tidak tahu terkait berita ini tiba-tiba dikirim oleh beberapa teman-teman di Pemda yang menyatakan ini Bu, ternyata Permendagri sudah merevisi ya Permendagri tersebut. Padahal ini kalau kita baca lagi dari isi beritanya, bahwa beritanya yang diedarkan oleh wartawan ini memang luar biasa ya, karena memang eh, pada saat bulan-bulan Mei, bulan-bulan Juni itu kan memang lagi pada pelantikan P3K, dan di situ diangkatlah kenapa P3K itu berbeda dengan apa namanya dengan PNS, sedangkan secara undang-undang mereka itu sama. Kalau kita baca lagi beritanya, memang ini hanya eh, plot twist ibarat kata gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang hanya dilihat tuh seolah-olah Pak Menteri baru bikin Permendagri baru, padahal yang dilihat adalah Permendagri 11 tahun 2020 seperti itu.
Jadi memang semenjak itulah Alhamdulillah Permendagri 10 tahun 2024 ini juga merupakan atensi dari pimpinan langsung karena Pak Menteri melihat ternyata PNS di Sabang sampai Merauke ini bermacam-macam seragamnya dan juga P3K juga kenapa berbeda dan akhirnya beliau juga langsung yang mengatensi Permendagri tersebut. Next. Nah, ini adalah beberapa substansi perubahan dalam Permendagri 10 tahun 2024. Dari mulai perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K, kemudian jenis dan penggunaan pakaian dinas, kemudian penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu yang tadi sempat dinotis oleh Ibu Kabak Organisasi, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian perubahan model seragam batik korpri, perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan, dan juga perubahan logo Kemendagri sesuai Permendagri 37 tahun 2020. Next. Baik dalam Permendagri 11 tahun 2020, penggunaan jenis pakaian dinas dan atribut ASN itu dibedakan menjadi dua, yaitu PNS itu menggunakan PDH kaki yang seperti mungkin saat ini juga digunakan oleh beberapa instansi juga seperti itu, dan P3K menggunakan PDH hitam putih. Nah, dalam Permendagri 10 tahun 2022, bahwa seluruh ASN itu terdiri dari Permendagri 10 tahun 2024, mohon maaf, itu terdiri dari PNS itu terdiri dari ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Dan untuk pakaiannya itu disamakan, yaitu P3K dan PNS menggunakan seragam yang sama, yaitu seragam kaki. Bagaimana dengan honorer? Honorer nanti kan memang di daerah ada beberapa daerah yang tidak semuanya P3K ya Bu ya. Ada yang beberapa yang memang hanya P3-nya sedikit dan kebanyakan honorer. Bagaimana dengan honorer? Honorer silakan diatur lebih lanjut di peraturan kepala daerahnya masing-masing. Apakah nanti bisa menggunakan hitam putih seperti yang biasa atau seperti apa. Tapi kalau untuk P3K-nya tetap menyesuaikan dengan Permendagri ini dan juga Undang-Undang 20 tahun 2023. Next. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah. Mungkin untuk di lingkungan provinsi tidak saya jelaskan bahwa kalau di pemerintah kabupaten kota itu sama aja, cuman bedanya ada pengaturan terkait pakaian dinas upacara bagi camat dan lurah dan juga pakaian dinas harian bagi camat dan lurah. Jadi terdiri dari pakaian dinas harian, kemudian pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu, pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu, pakaian dinas upacara camat dan lurah, dan juga pakaian seragam batik korpri pegawai Republik Indonesia seperti itu. Jadi memang di perbedaannya seperti itu. Next, lanjut. Nah, ini adalah potret yang kami lakukan ketika kami melakukan monitoring dan evaluasi dari Sabang sampai Merauke di seluruh pemerintah daerah. Dan ternyata memang seperti kita ketahui sama-sama bahwa sudah mulai banyak corak-coraknya, semakin dia berduit, semakin banyak model-modelnya, semakin banyak juga warna-warnanya, dan semakin mahal juga bahannya. Dengan adanya Permendagri ini, kita menghilangkan itu semua. Dan juga kami juga melihat ada beberapa pemerintah daerah yang menyampaikan bahwa Bu, ini perangkat daerah ini mau bikin PDL apa kan namanya, kayak baju yang kayak ada Volvo-nya segala macam Bu, boleh apa enggak? Bu, ini perangkat daerah ini mau pakai ini, boleh apa enggak? Kami nyatakan dalam Permendagri ini untuk pakaian dinas lapangan itu hanya boleh digunakan oleh beberapa instansi atau beberapa perangkat daerah yang memang terjun dan di lapangan. Ini difokuskan kepada protokol dan juga humas. Tapi untuk kayak misalnya bagian organisasi, saya contohkan, tapi bukan di Samarinda, misalnya daerah lain, bagian organisasi misalnya di Banda Aceh misalnya, karena saya dari Aceh ya, misalnya gitu mau menggunakan pakaian dinas lapangan, ya kita lihat lagi tugas dan fungsinya, apakah bagian organisasi itu betul terjun ke lapangan kah, dalam artian gini, bukan dalam ke kecamatan atau ke kelurahan, tapi kan kita lihat sendiri kalau memang bagian organisasi itu lebih ber
bertugas dalam hal administrasi dan tidak ke lapangan dan tidak main lumpur-lumpuran seperti itu, atau memang hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk protokol dan humas, kenapa kita memperbolehkan? Karena kami tahu bahwa protokol dan humas itu memang terjun langsung mendampingi pimpinan, dan juga mereka juga sebagai pembeda ketika mereka, misalnya mereka Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota berangkat ke suatu acara, dan ketika mereka mempunyai seragam yang berbeda, nah itu mereka bisa membedakan, oh ini protokol, oh ini humas. Jadi kita bisa membedakan mana yang protokol dan mana yang humas. Tapi kalau misalnya sama semua ya agak agak susah juga seperti itu. Jadi memang kita bedakan untuk protokol dan humas, dan beberapa perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk ke lapangan seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa eh, contohnya saya juga sama, di sini juga sama, ada beberapa wanita-wanita yang berhijab menggunakan warna-warna yang berbeda-beda seperti dengan harga yang luar biasa. Jadi mohon maaf, ini Bapak Ibu yang mempunyai jilbab-jilbab, ibu-ibu yang mempunyai jilbab-jilbab yang mehong-mehongnya, yang warnanya cantik-cantik, mohon izin disimpan dulu, digunakan pada saat hari-hari Sabtu Minggu saja, tidak digunakan pada saat menggunakan pakaian dinas seperti itu. Next. Nah, ini adalah penggunaan PDH kakinya. Dalam Permendagri ini sudah kita atur bagaimana penggunaan PDH kaki. PDH kaki lengan panjang dan pendek itu digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat tinggi pratama seperti itu. Dan ini juga boleh dikeluarkan atau dimasukkan. Kenapa? Karena memang kita lihat beliau ini pengennya gimana. Yang namanya pimpinan tidak bisa kita larang juga Bapak Ibu. Jadi yang penting kita samakan warna-warnanya dan jenis spesifikasinya. Namun untuk lengan panjang dan pendeknya, atau beliau inginnya dimasukkan atau dikeluarkan, kita kembali kita serahkan kepada pimpinan masing-masing. Tapi kalau untuk pejabat administrasi, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan juga fungsional menggunakan kemeja lengan pendek dan juga bajunya dimasukkan seperti itu. Dan untuk penggunaannya tetap menggunakan pada hari Senin dan hari Selasa. Next. Nah, ini untuk penggunaan PDH kemeja putih. Kemeja putih juga sama keperuntukannya ketika memang untuk Pak pejabat tinggi media dan juga pratama itu boleh panjang dan pendek, dan juga boleh dimasukkan atau dikeluarkan. Tapi kalau untuk pejabat eselon 3, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional itu wajib menggunakan kemeja lengan pendek dengan baju yang dimasukkan ke dalam celana seperti itu, dan penggunaannya pada hari Rabu. Nah, untuk PDH kemeja putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi. Biasanya memang kalau di sini ketika memang menggunakan acara-acara rakor, untuk pejabat-pejabat pimpinan eselon 2 dan satunya itu menggunakan lengan panjang, dan juga biasanya bajunya juga disesuaikan, boleh dimasukkan dan boleh dikeluarkan seperti itu. Next. Nah, ini sempat nih kemarin saya baru terima tamu dari Kabupaten Bandung, Ibu izin bahwa mereka juga menyampaikan, Ibu, saya ini gimana dengan adanya Permendagri ini mungkin akan mematikan UMKM seperti itu. Karena kalau di Kabupaten Bandung sendiri mereka menggunakan hari hari Rabu itu mereka menggunakan jeans, karena mereka itu mempunyai UMKM terkait ada desa khusus untuk pembuatan jeans. Jadi memang mereka mau menggunakan itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kami akomodir pada hari Kamis dan juga Jumat. Jadi pada hari Kamis dan Jumat itu menggunakan PDH batik, tenun, lurik, dan juga pakaian khas. Misalnya di Bali itu menggunakan pakaian khas Balinya, misalnya di Melayu juga seperti apa. Nah, untuk di Samarinda, kalau tidak salah saya memang ada batik khas sendiri ya Bu ya, kalau tidak salah saya. Nah, itu boleh digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Seperti itu. Next. Untuk penggunaan PSL ini kita mengacu kepada Perpres keprotokolan kalau tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi pada bagian Prokopim karena saya yakin mereka lebih hafal, karena kami untuk pakaian-pakaian sipil lapangan ini kami mengacu kepada peraturan terkait keprotokolan seperti itu, dan juga kita berkoordinasi dengan kepala bagian protokol di Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Jadi untuk pakaian sipil lengkap untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap,
kenapa gelap? Kalau di Permendagri 11 kan hitam jauh, pertanyaan apa namanya di statementnya hitam ya. Tapi kalau di Permendagri 10 ini kita memang ambilnya berwarna gelap karena sesuai dengan peraturan yang ada di tentang keprotokolan seperti itu. Kemeja lengan panjang putih, kemudian celana panjang berwarna sama dengan jas, dasi dan juga sepatu hitam. Nah, untuk pakaian sipil lengkap ini digunakan untuk acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural, pejabat fungsional, penerimaan penghargaan satya, lencana, dan karya satya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini juga sudah kita sesuaikan dengan apa namanya peraturan terkait keprotokolan seperti itu. Nah, untuk perempuan memang menggunakan jilbab berwarna merah. Gitu. Next. Nah, ini untuk penggunaan PDL. Nah, ini sempat saya notice di depan tadi bahwa ini kenapa juga kita akomodir terkait penggunaan dinas lapangan karena memang sudah banyak yang membuat PDL yang bermacam-macam dan berupa-rupa warnanya dari hijau, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kemarin pada saat sosialisasi sempat ditanya, Ibu kenapa warnanya merah? Karena pimpinan kami partainya A gitu. Kenapa warnanya biru? Karena pimpinan kami partainya B gitu. Jadi dengan adanya Permendagri ini kami menghilangkan itu semua karena yang namanya ASN emang harus netral dan kenapa kita pilih warna kaki? Warna kaki adalah warnanya Kemendagri, warnanya memang sudah ada dari zaman bahula dan memang warnanya sudah ini jadi memang kita netralkan seperti itu warnanya seperti itu dan ini pakaian dinas lapangan ini digunakan pada saat pelaksanaan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Yang tadinya mungkin Bapak Ibu lihat di sebelah di slide ini yang tadinya memang udah full lengkap dengan celana yang sama seperti Satpol PP tapi untuk yang sekarang ini kita modifikasi dan lebih modern menjadi sesuai dengan zamannya gitu menggunakan PDL yang seperti sesuai dengan Permendagri tersebut. Bagaimana dengan beberapa PDL bagi instansi lainnya, misalnya Satpol PP dan juga Damkar. Nah, untuk Satpol PP dan Damkar itu dapat menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang lainnya. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan juga sama, silakan menyesuaikan. Namun ketika memang lagi di kantor itu silakan menggunakan PDH kaki, bukan menggunakan PDH yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Ini mungkin sedikit saya memberikan insight ke Bapak Ibu. Dalam penyusunan Permendagri ini kita melakukan proses yang luar biasa panjangnya. Mungkin Bapak Ibu di sini dari Kabak Organisasi juga mungkin mengetahui bagaimana kami melakukan uji publik kepada beberapa pemerintah daerah dan juga kami melakukan FGD dan juga kami mengundang dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya dari Kementerian Perhubungan sendiri juga menyampaikan ya silahkan mangga toh juga PNS daerah ini juga bukan PNS-nya Kementerian Perhubungan tapi juga memang dari mereka itu adalah yang menggaji berat kata adalah pemerintah daerah. Jadi monggo disilahkan disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negerinya. Jadi gitu. Tapi kalau untuk di lapangan, saya paham bahwa di lapangan itu macam-macam, apalagi di Dishub, ya silakan menyesuaikan menggunakan dinas lapangannya. Tapi ketika memang kembali ke kantor dan memang orang-orang yang administrasi ya sudah silakan menggunakan pakaian kaki seperti itu. Next. Nah, ini penggunaan PDU Camat dan Lurah sepertinya next lagi Bu. Ini digunakan pada saat pelantikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya. Jadi ini tidak ada yang berubah dalam penggunaan pakaian dinas upacara camat dan lurah. Memang yang berubah adalah bagi camat, camat itu dulunya di Permendagri 11 itu menggunakan lambang Garuda. Namun dalam Permendagri 10 ini kita sesuaikan kembali dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 terkait lambang daerah dan bendera bahwa camat itu tidak boleh menggunakan Garuda. Jadi memang Garuda itu hanya digunakan oleh kepala daerah saja. Seperti itu. Next. Next ya. Penggunaan pakaian seragam batik Korpri. Nah, untuk seragam Korprinya memang saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyesuaikan ini penyesuaian terhadap peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor 1 tahun 2022 di mana terdapat
perbedaan motif serta adanya perubahan warna celana dan juga jilbab. Kalau di Permendagri sebelumnya, jilbab itu menggunakan jilbab untuk seragam batik korpri itu menggunakan jilbab berwarna biru dongker ya. Tapi kalau di Permendagri sekarang, kita menggunakan jilbab berwarna hitam. Kemudian pakaian seragam batik korpri Pegawai Republik Indonesia ini digunakan pada saat upacara Hari Ulang Tahun Pegawai Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 setiap bulannya di Kemendagri itu sudah kita terapkan. Jadi memang tugasnya bagian organisasi dan bagian kepegawaian lah yang nantinya akan memberikan pemberitahuan-pemberitahuan terkait penggunaan pakaian dinas tersebut dan juga ini juga digunakan pada saat upacara Hari Besar Nasional, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri dan juga penggunaan pakaian Korpri ini pada saat upacara lengkap menggunakan peci nasional seperti itu. Next. Ya, ini juga yang pasti akan jadi sumber pertanyaan karena penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu itu terdiri dari 3, yaitu PDH, PDL, dan PDU. Nah, untuk PDH tersendiri digunakan pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rakor dan dalam peringatan hari ulang tahun. Jadi memang hanya digunakan pada saat rakor dan juga peringatan hari ulang tahun. Jadi ketika di luar itu tetap menggunakan pakaian keki, PDH keki. Nah, untuk PDL tadi sempat saya jelaskan bahwa digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, baik pemerintah kabupaten kota pada saat bertugas di luar kantor. Di luar kantor ya Bapak Ibu ya, dan pada saat di situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga dilihat lagi peraturan perundang-undangannya seperti apa. Artinya kalau memang Satpol PP dan Damkar memang juga kan mempunyai, apalagi Damkar mempunyai, seingat saya itu mempunyai beberapa seragam yang berbeda-beda. Ada yang untuk penggunaan untuk tawon, untuk menangkap tawon, untuk menangkap buaya dan lain-lain. Silakan disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk PDU perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan juga peringatan hari ulang tahun. Untuk Damkar dan juga untuk Satpol PP itu dapat digunakan pada saat peringatan hari ulang tahunnya seperti itu. Next. Ya, baik, mohon maaf sebentar. Untuk tanda jabatan sendiri, tanda jabatan terdiri dari tiga bedakan, yaitu untuk tanda jabatan kerah, tanda jabatan bahu, dan tanda jabatan saku. Untuk tanda jabatan saku dan tanda jabatan bahu itu satu kesatuan ya Bapak Ibu, kecuali dengan tanda jabatan kerah. Kalau tanda jabatan kerah itu dikenakan pada kerah bagian kanan pada saat menggunakan PDH kaki, PDH kemeja putih, dan PDH batik tenun, dan juga PDH korpri dan juga PDL. Nah, untuk PDH untuk penggunaan tanda jabatan saku dan tanda jabatan bahu itu digunakan pada saat di sebelah kanan juga digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional atau kegiatan tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Seperti itu. Jadi kenapa kita sebutnya tanda jabatan? Kalau dulu memang ada tanda pangkat gitu ya. Yang di bahu dulu sebutannya tanda pangkat. Kenapa kita bilang tanda jabatan? Karena memang kita ini tidak seperti TNI Polri. TNI Polri itu memang bisa sesuai ya. Ada yang misalnya jabatannya memang pangkatnya sudah 4E dan itu jabatannya seperti sudah meningkat. Tapi di PNS sendiri memang ada beberapa yang pangkatnya sudah tinggi tapi jabatannya tidak sesuai, misalnya seperti itu. Jadi memang kita ubah menjadi tanda jabatan. Artinya memang tidak ada lagi yang namanya tanda pangkat, semuanya sudah tanda jabatan. Nah, untuk tanda jabatan saku dan tanda jabatan bahu ini itu sudah include dan sudah satu kesatuan. Dia tetap digunakan pada saat tertentu saja. Nah, tanda jabatan itu terdiri dari bintang astabrata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah, mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal, melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Sedangkan melati itu digunakan pada camat dan lurah dengan mempunyai filosofi artinya yang sedang berkembang dan melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung seperti itu. Next. Ya, ini adalah tanda jabatan bahu yang di atas ini yang dikenakan oleh
beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, namun tidak saya jelaskan. Nah, untuk yang di bawah ini yang digunakan oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk sekda sendiri itu menggunakan dengan basic dasar perak dan juga bintang astabrata juga perak dengan list merah seperti itu. Namun untuk asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah kabupaten kota itu bintang astabratanya perunggu dan juga dasarnya perak. Nah, sedangkan untuk camat tidak ada yang berubah, camat dan lurah tidak ada yang berubah menggunakan melati. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah untuk tanda jabatan sakunya. Sudah kami jelaskan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa dilihat lagi Permendagri 10 tahun 2024-nya. Untuk pengadaannya silakan, kami tidak mengacu kepada satu perusahaan, silakan perdayakan UMKM-nya masing-masing untuk apa namanya pengadaan terkait tanda jabatannya. Ini untuk tanda jabatan sakunya, baik di Sekda, Kabupaten Kota, dan juga yang digunakan oleh asisten, staf ahli, dan juga perangkat daerah. Nah, untuk memang di tengahnya itu kita masukkan lambang daerah ya, bukan yang lain. Jadi silakan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Next. Ini adalah contoh penggunaan tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mereka satu kesatuan. Jadi yang menggunakan tanda jabatan bahu juga wajib menggunakan tanda jabatan saku. Gitu. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Next. Nah, ini untuk tanda jabatan kerah. Tanda jabatan kerah ini digunakan untuk sehari-hari ketika di kantor itu menggunakan tanda jabatan kerah. Untuk apa namanya yang digunakan oleh Sekda Kabupaten Kota itu menggunakan bintang astabrata perak, sedangkan untuk yang digunakan oleh staf ahli, kemudian asisten dan kepala perangkat daerah Kabupaten Kota itu menggunakan bintang astabrata dengan perunggu. Jadi itu kalau untuk camat dan lurah tidak ada yang berubah sesuai dengan Permendagri 11 tahun 2020. Next. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Nah, ini saya mau sedikit mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi ya, lebih menjelaskan terkait penggunaan jilbab. Mungkin akan ada yang bertanya, Bu, gimana nih kok jilbabnya dimasukin, sedangkan keimanan saya inginnya dikeluarkan. Nah, untuk di sini kita ada di pasal, sebentar saya cek lagi, pasalnya pasal berapa ya? Ada di pasal, sorry, bentar. Nah, di pasal 32 kami jelaskan bahwa untuk wanita yang berhijab dan atau yang sedang hamil itu dapat menyesuaikan. Artinya kami tidak mengatur memang harus dimasukkan semua, enggak. Jadi silakan kalau memang dimasukkan berarti saya juga salah karena saya juga jilbabnya sedikit diurai gitu. Nah, untuk penggunaan jilbab yang dimasukkan atau yang dikeluarkan, kalau untuk yang dimasukkan aman ya Bu, tanda jabatan itu digunakan di kerah. Namun untuk yang jilbabnya panjang itu digunakan di atas papan nama. Seperti itu. Jadi memang ada dua opsi untuk yang berjilbab, ada yang di kerah sebelah kanan dan juga ada di atas papan nama. Papan namanya itu nanti lintas nanti saya tunjukkan. Nah, ini untuk atributnya. Next. Nah, untuk atributnya itu tanda pengenalnya itu sama, coklat untuk pimpinan tinggi media, kemudian merah untuk pejabat tinggi pratama, biru untuk administrator, hijau untuk pengawas, oranye untuk pelaksana, dan juga abu-abu untuk fungsional. Nah, sempat ada juga yang nanya kemarin, Bu, kenapa penggunaan tanda jabatan ini hanya untuk eselon 2 ke atas? Karena untuk eselon 3 dan 4 sudah sedikit, memang apalagi Kemendagri sudah sangat sedikit, hampir semuanya sudah fungsional. Jadi kami tidak menentukan terkait yang jabatan eselon 3 dan eselon 4. Karena juga sebenarnya kita juga melihat semangat penyederhanaan birokrasi. Jadi memang sekarang sudah yang ada hanya untuk eselon 2 ke atas saja, seperti itu. Next. Nah, untuk kelengkapannya, peci nasional, itu peci nasional seperti ini. Terus untuk mood juga tidak ada yang berubah. Nah, untuk peci pet pakaian dinas upacara besar, seperti yang saya sampaikan tadi,
untuk di kementerian memang menggunakan lambang Garuda, dan ini juga memang hanya untuk digunakan oleh pejabat tinggi media atas nama Pak Menteri, memang ketika menghadiri acara tertentu. Namun untuk acara camat, untuk penggunaan pet upacara camat dan pet upacara lurah itu tetap menggunakan lambang daerah masing-masing seperti itu. Next. Nah, ini ketentuan penggunaan jilbabnya. Memang ini sedikit krusial dan memang agak sedikit kontroversi, Bu. Jadi memang orang-orang, Bu, kenapa warnanya kok jadi kuning mustard gitu. Jadi kalau untuk pakaian dinas harian kaki, kita menggunakan kuning mustard yang seperti digambar. Kemudian untuk pakaian dinas harian putih yang awalnya kita menggunakan pink salem berubah menjadi kaki muda. Kaki muda kenapa? Karena kita melihat ini warnanya Kemendagri gitu. Kemudian kalau untuk pakaian batik lurik khas daerah disesuaikan dengan motif, dengan bajunya tanpa motif. Kemudian untuk pakaian dinas lapangan itu berwarna hitam. PSL itu berwarna merah, untuk baju korpri warna hitam, dan pakaian dinas upacara juga warna putih. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan bahwa penggunaan jilbab, penggunaan tanda tanda jabatan kerah itu untuk bagian berjilbab ada dua opsi. Yang pertama di kerah dan juga di atas papan nama. Bapak Ibu bisa lihat di gambar atas PDH kaki kuning mustard yang di atas ini ada dua. Yang satu di atas papan nama, yang satu di atas di kerah. Ini adalah penggunaannya untuk yang jilbabnya diurai dapat digunakan di atas papan nama seperti itu. Tapi kalau memang jilbabnya dimasukkan, silakan digunakan di kerahnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi nanti ketika Pak Menteri atau pimpinan melakukan apel, tidak ada lagi jilbab yang berwarna-warni, ada yang warna PDH menggunakan jilbabnya warna merah gitu kan. Ada tuh kemarin saya juga lihat di daerah PDH, warnanya PDH kaki, tapi jilbabnya warna pink, pinknya pink fuchsia gitu di siang hari yang luar biasa panasnya itu, aduh luar biasa deh, warna-warni sekali gitu. Ya silakan menyesuaikan juga menjadi kembali ke kuning mustard seperti itu. Next. Nah untuk sepatu, sepatu tidak ada yang berubah, hanya memang kita terkait apa namanya penggunaan PDH, penggunaan sepatu pada saat PDH itu kalau dulu memang harus pantofel, tapi kalau sekarang disesuaikan. Ini juga saya secara pribadi di Jabodetabek ini kebanyakan orang-orangnya naik busway, naik KRL gitu ya Bu. Kalau kita pakai pantofel pada saat di KRL tuh lumayan Bu. Apalagi kita lagi desek-desekan, lumayan sakit-sakit badan, sakit kaki gitu ya. Tapi kalau di dalam Permendagri ini kita sesuaikan sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneaker. Sepatu juga harus berwarna hitam dan dominan hitam seperti itu. Jadi tidak lagi harus menggunakan pantofel, tapi memang ketika memang acara-acara resmi silakan disesuaikan menggunakan pantofel seperti itu. Tapi kalau untuk sehari-hari silakan menggunakan sneaker yang penting dominan hitam. Begitu juga dengan perempuan, karena kan sekarang sudah mulai banyak model-modelnya tidak harus pantofel, yang penting nyaman di kaki juga, yang penting juga warnanya sama hitam seperti itu. Next. Nah, ini untuk sanksinya, ASN di lingkungan Kemendagri dan juga pemerintah daerah wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Rambutnya harus pendek, rapih, dan sesuai dengan etika bagi laki-laki, dan juga untuk perempuan atau laki-laki juga tidak boleh mewarnai rambut yang mencolok. Karena kemarin sempat juga kami ke daerah, ada yang PNS-nya menggunakan warna hijau, perempuan menggunakan rambut warna hijau. Terus ada ininya, emang lagi musim ya Bu, ininya hijau, ininya biru gitu. Memang cantik sih, cuman kan memang tidak etis ya ketika memang kita di kantor, apalagi kita aparatur sipil negara seperti itu. Kemudian ASN, Kemendagri, dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kemudian ASN, Kemendagri, dan juga pemerintah daerah, wanita berhijab yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan juga kelengkapan pakaian dinasnya. Ketika memang menggunakan jilbab yang diurai, silakan papan namanya dan juga ini di atas jilbabnya. Yang penting kalau memang keimanan dan keyakinannya untuk diurai, silakan digunakan di atas di sini Bu. Jadi kalau memang saya sedikit contohkan, ini saya contohnya agak panjang, nanti papan nama dan juga korpri dan juga nama apa namanya tanda jabatannya silakan digunakan di atas
jilbabnya seperti itu. Untuk pakaian dinas petugas layanan di lingkungan Kemendagri dan juga pemerintah daerah itu dapat menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan karena kami yakin untuk front office memang ada sedikit penilaian dari Menpan untuk dapat menyesuaikan juga. Jadi ada memang kalau di sini diulah memang warna-warni sesuai dengan pelayanan kami silahkan seperti itu untuk yang di front office. Next. Pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Sekjen melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kemendagri dan pemerintah provinsi. Kemudian Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah provinsi. Gubernur melakukan pembinaan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Dan untuk kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN Pemda dengan ketentuan Permendagri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Permendagri ini diundangkan. Artinya, silakan disesuaikan terkait penganggarannya di tahun 2025 terkait pengadaan pakaian dinasnya dan juga tanda jabatannya seperti itu. Dan juga kenapa kami bilang silakan diturunkan ke dalam peraturan kepala daerah karena kami tahu bahwa pada hari Kamis dan Jumat juga ada beberapa pemerintah daerah yang ingin memberikan sedikit baju-baju khasnya masing-masing. Jadi kami memang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menuangkannya kepada peraturan kepala daerah tersebut. Baik, next. Mungkin itu paparan singkat saya, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi dari Biro Ortala Bu Cut ya, Bu apa Mbak? Ya, mungkin sebelum ke teman-teman yang ada sama-sama di Zoom meeting, mengikuti kegiatan Zoom meeting pada hari ini, karena ini kaitannya kami dengan bagian organisasi yang akan melakukan revisi terhadap peraturan wali kota terkait dengan penggunaan pakaian dinas. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami pastikan kembali gitu ya terkait dengan Permendagri yang sebenarnya saya sendiri sudah baca ini sampai habis gitu. Mungkin ini Bu yang pertama memastikan bahwa penggunaan pakaian dinas harian kaki lengan panjang berarti hanya untuk JPT Pratama gitu ya. Berarti untuk pejabat administrator ke bawah itu tidak diperkenankan untuk menggunakan PDH kaki maupun PDH putih lengan panjang. Itu ya Bu Cit ya. Oh iya. Betul, Bu. Ya. Lalu yang kedua untuk PDH yang dimasukkan gitu ya, itu semua wajib mulai administrator ke bawah itu yang lengan pendek. Lalu untuk yang PDH putihnya yang lengan panjang, apakah JPT Pratama boleh nih? Karena tidak disebutkan seperti pasal di atasnya nih yang khusus PDH kemeja putih, hanya disebutkan seluruh ASN wajib memasukkan gitu. Lalu untuk JPT Pratama sendiri apakah mengikuti dengan ketentuan di PDH kaki ataukah mereka juga wajib memasukkan gitu Bu? Saya jawab sekarang atau gimana, Bu? Iya nggak apa-apa dijawab Boleh sekarang. ambil diskusi aja kali ya, Bu Iya ya. iya. Nah, untuk penggunaan PDH kaki itu sama dengan PDH putih sama dengan PDH kaki, Bu. Jadi memang kita berikan kelonggaran kepada pejabat pimpinan eselon 1 dan 2 untuk dapat mengeluarkan atau dimasukkan dan juga lengan panjang dan juga lengan pendek gitu, Bu. Ini untuk ketentuannya memang tidak ada dalam pasal, tapi kita jelaskan dalam lampiran, Bu. Di halaman 19. Oh gitu. Iya. Ya, mungkin selanjutnya tadi masuk ke PDH untuk karena pasal 9 ini kan hanya mencantumkan 2 dinas ya, 2 perangkat Ya. daerah itu Satpol PP dan pemadam kebakaran gitu ya. Ya. Lalu untuk penggunaan PDH Satpol PP dan pemadam kebakaran ini hanya disebutkan kegiatan pada rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Hanya 2 kegiatan itu. Nah, yang dimaksud rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun ini apakah rapat koordinasi yang lingkupnya kementerian terkait atau bisa rakor atau peringatan ulang tahun yang ada di lingkup kota gitu. Nah, untuk yang rakor sendiri itu hanya boleh dilakukan di lingkup Kemendagri saja. Kan memang sebagai pembinanya Kemendagri ya, Bu. Namun karena kami beli kelonggaran juga apabila memang mau melakukan rakor di tingkat kota ataupun provinsi dipersilahkan. Tapi memang ada acara-acara tertentu yang tidak semua rapat menggunakan ya, Bu. Karena kita lihat ada beberapa Pemda setiap
rapat Satpol PP tuh pakai semua, enggak Bu, tapi kalau untuk rapat tuh tetap menggunakan eh, PDH kaki, tapi kalau memang di lingkup rakor kabupaten kota provinsi ya dipersilahkan. Oh gitu. Berarti yang khusus nih ada Bu Kasat juga mungkin dari BPBD dari khususnya Satpol PP dan Disdamkar. Berarti kalau untuk mereka gunakan perangkat daerah tentunya kan mungkin punya pakaian dinas kayak Satpol PP ini punya pakaian dinas harian, punya pakaian dinas Ya. lapangan. Berarti kalau misalnya sifatnya rakor nih misal Pak Wali mengadakan rakor tingkat kota eh, itu bisa menggunakan PDH-nya Satpol gitu ya Bu ya. Iya, tapi kalau memang hanya rakor yang internal saja dan Oh memang ya. hanya rapat-rapat biasa yang memang tidak terlalu urgent, dan memang misalnya pada saat hari ulang tahun Satpol PP, ya silakan menggunakan PDH kaki saja, Bu. Tidak Oh, menggunakan gitu. seragam Satpol PP. Nah, kalau memang ke Kemendagri memang ada rakor-rakor di lingkup Ya, Kemendagri, silakan menggunakan PDH Satpol PP. Satpol PP. Ya, berarti untuk dua dinas ini, baik Satpol maupun Damkar, berarti penggunaan PDH, karena ini kan beberapa kali saya lihat juga di Damkar maupun Satpol PP pada saat rakor-rakor, mungkin dipimpin Bapak Wali Kota, bahkan mungkin rakor-rakor internal atau rakor-rakor yang mengundang perangkat daerah lain, ini masih menggunakan PDH untuk perangkat daerah tertentu tadi gitu. Berarti kan ini sifatnya mereka tetap menggunakan PDH kaki ya, Bu ya. Betul, Bu. Karena di sini nggak disebut Dishub dan BPBD ini seperti apa? Berarti sama perlakuannya. Perlakuannya sama, Bu. Kenapa kita hanya masukkan Satpol PP dan Damkar? Karena memang sudah ada regulasi jelas. Karena kan Iya. regulasinya di atas langsung Permendagri. Tapi kalau untuk BPBD itu hanya mengikuti BNPP ya, BNPB ya, dan juga Nah, peraturan Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan sendiri juga menyampaikan bahwa ini mah hanya akal-akalannya Pemda aja, pengen ikut-ikutan bahasa dari Kementerian Perhubungan gitu. Jadi ini hanya bahasanya dapat, jadi tapi tidak diwajibkan, dan memang ini juga kan Dinas Perhubungan itu bukan vertikal dari Kementerian Perhubungan, jadi silakan menyesuaikan dengan PDH kaki. berarti nanti untuk perangkat daerah tertentu semua di luar sifatnya kegiatan rakor dan peringatan hari ulang tahun tetap menggunakan PDH kaki. Mungkin bisa Ya. didengar sama rekan-rekan yang hadir via Zoom meeting gitu ya, menegaskan kembali untuk nanti kita lakukan perubahan di dalam perwali kita. Lalu untuk PDL, ini ada PDL, karena di sini juga ada bagian Prokomkim ya Bu ya. Mungkin juga nanti ada beberapa perangkat daerah seperti Diskominfo, mungkin karena Humas ada di sana gitu ya. Itu mungkin akan membuat yang namanya pakaian dinas lapangan. Lalu untuk pakaian dinas lapangan ini, warnanya apakah bisa berbeda atau tetap warna kaki yang tadi? Warna kaki, Bu. Tetap warna kaki Ya. di bagian Prokomkim dan ini tadi. Nah, untuk spesifikasinya mungkin Ibu Kabak sudah lihat di Ya. lampiran ya. Jadi silakan mulai melakukan pengadaan. Artinya kami tidak melakukan apa menunjuk satu perusahaan, kami memberikan spesifikasi dengan range nilai. Jadi silakan bagi UMKM yang memang mempunyai penyediaan barangnya, silakan disesuaikan. Kalau yang memang yang dulu ada sedikit komplain di Papua nggak ada Bu bahan kayak gini, Bu di Papua Ya. panas pakai ini. Cuman kami memberikan apa namanya range untuk tidak dapat menyesuaikan di daerah masing-masing seperti itu Bu. Iya. Lalu untuk ini PDU karena di sini juga sama disebut hanya Satpol PP dan pemadam kemarin memang ada hari ulang tahun apa perhubungan ya hari ulang tahun perhubungan. Nah itu kepala dinas perhubungan juga menggunakan PDU yang untuk perangkat daerah tertentu gitu PDU yang terkait dengan perhubungan itu masih diperkenankan berarti ya Bu ya kalau khusus PDU. Artinya memang ada regulasi yang pasti mengizinkan untuk penggunaan itu ya dipersilahkan. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kenapa kami hanya menotis Satpol PP dan Damkar karena memang dua regulasi itu yang masih saat ini masih jelas gitu penggunaannya kapan dan apa-apanya. Tapi kalau untuk Dinas Perhubungan kan sampai saat ini belum ada aturan yang pasti ya Bu, dan memang dari Kementerian Perhubungan sendiri juga mengakui hal seperti itu. Oke. Iya, mungkin kalau terkait penggunaan atribut karena setahu kami ini kayak camat lurah ini kan setiap hari nih menggunakan tanda jabatan gitu ya Nah, baik. Nah itu seperti apa nih karena di sini diatur hanya sifatnya kegiatan atau acara tingkat nasional provinsi
sama kabupaten kota. Apakah mereka pada saat hari-hari biasa mereka tidak menggunakan itu kecuali yang kerah gitu? Gimana? Iya, ketika memang mereka menggunakan kegiatan sehari-hari saja, silakan hanya menggunakan di kerah gitu. Tapi kalau memang ada kegiatan yang sifatnya memang tingkat nasional, kabupaten kota, ya memang dipersilakan. Dan juga memang kita lihat juga untuk camat dan lurah sendiri memang apa namanya, pekerjaannya memang kebanyakan di lapangan, ya silakan disesuaikan aja. Tapi kalau memang beliau lagi posisi duduk di administrasi dan sehari-hari, silakan menggunakan yang di kerah saja. Oke, yang di kerah. Lalu mungkin ini Bu, karena kami kan lagi setelah ini kan proses penyusunan perwali ya. Bu. Ini jadi diberlakukannya ini apakah menunggu kami menyelesaikan penetapan perwali dulu atau seperti seperti apa gitu. Lalu mungkin sekalian aja yang kedua untuk P3K gini kan karena kami pasti akan mempertimbangkan terkait dengan anggaran pengadaan P3K khususnya tahun ini yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Nah, apakah P3K ini karena kami sendiri belum menerima peraturan terbaru terkait dengan P3K baik yang paruh waktu maupun penuh waktu gitu. Nah, apakah nanti penggunaannya itu hanya di P3K penuh waktu atau secara keseluruhan? Karena kalau penuh waktu kan tidak terlalu banyak gitu ya, tapi Iya. kalau paruh waktu ini semua yang masuk database gitu ya, yang penting ikutin tes itu akan diangkat, mungkin jumlahnya itu yang lumayan lumayan besar. Ini seperti apa? Ya, kalau di undang-undangnya kan memang P3K itu udah titik P3K, tidak ada paruh waktu dan tidak ini ya. Kita menyesuaikan sama undang-undangnya aja, Bu, tetap menggunakan PDHKK semuanya. Makanya kita kasih jenjang waktu 1 tahun untuk penyesuaian dengan penganggaran yang juga seperti apa. Kalau memang saat ini misalnya dari Kota Samarinda masih punya penganggaran terkait yang paruh waktu, yang apa namanya Penuh. istilahnya penuh waktu, ya silakan disesuaikan dulu. Nanti mungkin tahun selanjutnya disesuaikan untuk yang paruh waktu. Tapi kalau untuk regulasinya jangan ada beda, Bu. Karena khawatir nanti ngeri-ngeri sedap juga, Bu. Nanti kalau misalnya kita dibedakan, tiba-tiba mereka share di media sosial ada perbedaan dan nanti rame lagi juga bingung juga kita Iya. menghadapinya. Iya. Kalau pemberlakuannya gimana? Apa tetap menunggu revisi perwali? Selama Permendagri ini sudah di-upload di JDIH berarti sudah berlaku. Tapi kan tentu dari Kota Samarinda pasti mau memasukkan muatan-muatan lokal yang misalnya ada PDH batik, misalnya ada penggunaan pakaian dinas daerahnya, pakaian khas daerahnya, silakan disesuaikan. Tapi kalau untuk selama memang Permendagri ini sudah berlaku dan dapat digunakan di daerah masing-masing, gitu Bu. Terkait dengan pakaian khas tadi, ini memang ada rencana dari Pak Wali itu ada salah satu hari itu menggunakan yang namanya smart casual, artinya untuk mengangkat Eh, MKM tadi itu gimana Bu? Bisa ya? Kalau untuk smart casual, silakan digunakan pada saat hari Rabu, Kamis dan Jumat ya Bu. Kamis Jangan dan Jumat. Jangan menggunakan ya. di luar 3 hari itu ya. Kalau Ya. dulu kan mungkin kalau Ibu tahu kalau yang namanya PNS full nih, warna hijau, Ya. seragamnya sama-sama. Kita cuma minta 3 hari aja, Mm-mm. Senin, Selasa menggunakan kaki dan dan hari Rabu menggunakan pakaian kaki putih, pakaian putih. Nah, kita nggak tahu kebijakan apa selanjutnya di presiden selanjutnya. Kan ini kan untuk penggunaan PDH putih ini kan di zamannya Pak Jokowi, kita nggak tahu nanti perubahannya apakah memang harus berubah menjadi sky blue kah atau warna-warna tertentu, ya nanti kita sesuaikan kembali peraturan. Iya. Tapi kalau untuk pakaian smart casual yang memang ada mau mengangkat UMKM, silakan digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat gitu ya. Baik, mungkin ada dari yang lain, kalau dari saya mungkin itu dulu sementara dari yang hadir di Zoom meeting dari perangkat daerah yang lain silakan. Kita ada sekretaris di Sub mau dipertegas kembali Pak Siami dengan apa yang disampaikan oleh Karo Ortala atau dari Bu Anis ada yang mau disampaikan dari Damkar dan Ya. silakan. Ya, silakan. Makasih Bu Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak. Bu juga selamat pagi Bu, selamat siang, menjelang siang. Ya. Yang ada berapa yang kami pertanyakan Bu. Yang pertama terkait dengan tanda jabatan. Tadi sudah fix, saya lihat sepertinya untuk pengawas sama sekali tidak diperkenankan menggunakan tanda jabatan. Nah berarti kami yang di Dishub juga otomatis tidak menggunakan lagi. Sambil menunggu perwali yang baru terbit. Nah kemudian yang kedua Bu, terkait dengan staf admin. Tadi Bu sampaikan. Kami ini kan di Dinas Perhubungan yang petugas lapangan itu hanya beberapa saja, ada di Dermaga, ada di PKB, kemudian ada juga di Daltib yang menangani Lalin. Nah, terus kami yang admin ini apakah otomatis langsung bisa menggunakan
PDH kaki setelah nanti perwalinya keluar, Bu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketentuan PSL harus warna gelap tadi. Itu juga sudah fix. Berarti paling mirip hanya ke biru dongker saja mungkin ya, Bu ya. Tidak boleh ada warna coklat, apalagi itu kadang saya lihat yang lain juga yang agak terang lah gitu kan, abu-abu dan lain sebagainya. Itu saja Bu, mungkin dari kami. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, mungkin Ibu Kabak izin saya langsung menjawab aja biar lebih kooperatif ya Pak. Izin terkait PDU di SWOP tadi udah fix Pak. Itu hanya digunakan apa namanya tanda jabatan khusus digunakan untuk eselon kepala perangkat daerah saja. Nah, untuk staf admin itu berarti orang yang memang duduk di kantor ya Pak? Iya, termasuk Ya. sekretaris kan di kantor Nah, ya. iya, kalau itu memang hanya menggunakan PDH kaki, tapi kalau memang memang mereka ke lapangan, ya silakan disesuaikan. Karena kami yakin kemarin sempat ada yang komplain, Bu, kalau memang disesuaikan dengan PDH kaki juga takutnya cuman dianggap sebagai apa namanya pegawai kantor desa katanya gitu. Nanti kami nggak dihargai sama masyarakat gitu. Ya kalau untuk itu ya kami persilahkan untuk yang di lapangan. Tapi kalau untuk staf admin silakan menggunakan PDH kaki seperti itu, Pak. Nah, untuk PSL juga betul, Pak, kita menggunakan warna gelap ya paling mentok-mentok di warna dongker gitu. Karena memang kita sesuai dengan peraturan keprotokolan ya kalau bisa hitam lebih baik dan juga warna-warna yang tidak cerah, coklat, abu-abu itu tidak diperkenankan. Seperti itu, Pak. Makasih Bu Cut. Berarti Siap, Bu Iya, Bapak. Kabak kan nunggu iya, mungkin perwalinya Bu. memperjelas lagi juga Pak Syami. Jadi tanda jabatan hanya digunakan oleh eselon 2. Eselon 3 ke bawah, termasuk eselon 3-nya, itu tidak menggunakan tanda jabatan. Kecuali mungkin pada saat penggunaan pakaian dinas lapangan, ya disesuaikan dengan ketentuan mungkin ya, ketentuan yang diatur. Mungkin Kemenhub juga pernah mengeluarkan aturan terkait dengan penggunaan pakaian dinas lapangan, tapi untuk kegiatan sehari-hari yang sifatnya mungkin tugas-tugas rutin di luar lapangan tetap menggunakan PDH kaki, Pak. Baik Iya. kepala dinasnya maupun kabitnya, sekretarisnya gitu ya dan pejabatnya. Tapi khusus yang di lapangan tetap menggunakan PDL lapangan. Termasuk di Satpol juga di apa namanya? Pemadam juga gitu ya dan juga di apa di BPBD gitu, Pak. Mungkin ada Oke, lagi yang mau ditanyakan? cukup. Karena memang ada agak rancu ya Pak ya, karena di beberapa daerah juga khususnya di sub ini kan penggunaan pakaiannya sudah rata-rata tidak menggunakan pakaian kaki kan Pak, pakaiannya yang putih, PDH putih mungkin, nah, tapi dengan Permendagri ini ya mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan bahwa untuk di luar yang sifatnya lapangan itu menggunakan PDH kaki. Kecuali Iya. Iya. PDH perangkat daerah tertentu PDU mungkin hanya khusus tadi yang kegiatan acara nasional, mungkin acara provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Ya Bu ya, lucut ya. Ya, izin Ibu, tapi kalau untuk yang tanda jabatan saku, kerah dan juga apa Camat lurah. Bu, nah itu boleh digunakan oleh kepala perangkat daerah ya, Bu? Iya, Artinya kepala perangkat yang boleh daerah. kepala perangkat daerah, camat dan lurah saja. Iya. Ya, gitu Bu, izin. Karena kan tanda jabatannya mungkin di Disub, di Satpol juga banyak mungkin yang pakai juga gini. Berarti Bu Anies Ya, Satpol pun kalau mungkin yang sehari-hari di kantor ya tetap menggunakan PDH kaki gitu ya. Kalau misalnya tanda jabatan ya Bu Anies juga menggunakan tanda jabatan kerah gitu ya. Kalau sehari-hari, kalau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rakor atau peringatan ulang tahun, PDH-nya baru menggunakan yang bahu sama tadi apa namanya sapu gitu ya. Bucut ya. Tapi kalau kerah kan digunakan semua baju tuh kalau nggak salah tadi. iya, Dan itu di sebelah kanan saja Bu Cut ya. iya Ya. Pak. Kalau sementara ini kan kami di sub tuh kiri kanan tuh. Rame ya Pak? Rame. Dan banyak warnanya juga. Oh Masing-masing iya, bidang kan bikin sendiri warnanya. Ada yang hijau tua, ada yang biru muda, ada yang Iya. abu-abu juga. Cuma nanti yang makai ini Pak, yang makai cuma Pak Kadis aja Pak. Kalau yang pejabat lainnya nggak pakai tanda jabatan. Kecuali tadi yang Ya, diatur aja. Iya. ya. Kami tunggu perwalinya, Bu Fiona. Iya. Mungkin dari yang lain, silakan. Mungkin Ibu dari Damkar, Ibu. Oh iya, silakan Pak dari Damkar. Terima kasih. Karena kami ini kan dianggap dinas teknis ya Bu ya. Yang Iya. mana kami selalu menggunakan pakaian baju PDH karena anggota kami yang di lapangan.
untuk melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Nah, karena di Damkar Kota Samarinda kan berdiri sendiri nih Bu, tidak gabung dengan Satpol PP. Jadi untuk staf ini bagaimana pakaian, apakah tetap menggunakan PD kaki atau bagaimana? Karena di seragam kami cuma hanya 2 ini Bu, PDL dan PDH saja. Apakah di Damkar ini bisa membuat motif baru atau bagaimana? Karena dalam aturan di Mendagri memang tidak ada. Cuma kami hanya menggunakan 2 pakaian saja. Warnanya biru saja Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, Ibu Silakan Bu Kabak. Cut mungkin. Oh ya, siap. Untuk penggunaan pakaian dinas harian Damkar itu sifatnya sama kayak Satpol PP, Pak. Itu hanya digunakan pada saat hari-hari tertentu atau rakor-rakor tertentu. Nah, untuk PDL boleh digunakan pada saat di lapangan, seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk di staf amin, itu silakan menggunakan PDH kaki. Kalau misalnya bukan PNS atau ASN, ya silakan nanti disesuaikan di perwalinya, misalnya menggunakan hitam putih kah atau seperti apa. Tapi kalau untuk Bapak mau membuat motif, mohon maaf nih Pak, nanti khawatir kalau saya perbolehkan satu daerah, nanti daerah lain minta gitu. Jadinya tidak seragam sesuai dengan semangatnya Pak Menteri di awal. Jadi mohon maaf untuk seragamnya seragam baru itu tidak diperkenankan. Ini juga mohon bantuan dari bagian organisasi memberikan peringatan kepada teman-teman di perangkat daerah bahwa tidak ada lagi daerah-daerah perangkat-perangkat daerah yang membuat batik-batik yang berbeda gitu Bu. Memang silahkan disesuaikan di perwalinya. Seperti itu Pak, mohon izin. Oke baik, terima kasih Bu. Iya Karena Pak, kan jadi menggunakan petugas kami PDH di kaki lapangan ya juga. Pak ya. Kalau sehari-harinya Ya, PDH menggunakan kaki PDH ya. kaki, yang di lapangan silakan menggunakan pakaian dinas lapangan tadi yang ada tadi. PDL Bu ya. Iya, Oke, PDL. Tapi kalau Iya. yang kegiatan sehari-hari di kantor, rapat itu menggunakan PDH kaki. Terkadang Sama, kami Bu kalau rapat karena kami di Damkar ini kan nama kejadian ini kan kebakaran pun ada kejadian apa kami tidak ada kalender Bu. Jadi kami selalu menggunakan baju PDL. Apabila kami diundang secara mendadak, maka kami ikut rapat menggunakan baju PDL Ibu. Kalau untuk yang di lapangan kan memang setahu saya ada berbagai macam seragam ya Pak. Macam-macam kan ya seragamnya. Kalau untuk damkar itu ada yang untuk nangkep tawon, ada yang Nah ada di itu laut, ada yang nah, itu bukan silakan di. seragam Ibu. Izin Ibu, itu bukan seragam. Kalau Itu dalam namanya Permendagri-nya sebutannya seragam ya Pak. APD. Itu APD Ya, Bu. betul. Dalam Baju Permendagri itu melindungi. dalam bentuk APD itu sama dengan seragam. Cuman memang kalau untuk di sehari-hari silakan warna kaki Pak. Tapi kalau di lapangan tetap kaki. Enggak, kalau untuk di lapangan ya silakan disesuaikan. Kami kan dinas teknis yang mana sering kejadian kebakaran. Jadi kami selalu menggunakan baju PDL di lapangan. Nah, Betul. sewaktu-waktu kami diundang rapat, kami tidak mungkin pulang mengganti baju PDH. Nah, kami selalu menggunakan baju PDL waktu diundang rapat di pemerintah kota. Gini Pak, mohon izin Izin kan sebelumnya. Bapak kan berarti sistemnya bukan di lapangan ya Pak. Berarti kan Bapak memang adanya di admin ya, di tim administrasi seperti itu kan? Enggak, saya kepala bidang pemadam kebakaran penyelamatan. Apabila terjadi kebakaran, saya harus di lapangan, Ibu. Bapak izin ikut semprot air atau gimana? Saya di lapangan memimpin pemadaman. Oh, siap. Untuk mengkondisikan daripada anggota kami di lapangan. Gitu, Bu. Ya, cuma mungkin semangatnya untuk penyeragaman, Pak, izin. Saya juga, ini nanti mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan Damkar, karena kami sudah satu suara dengan Ditjen Damkar di Atwil, Bina Atwil. Mungkin kan Bapak juga kan pembinanya dari Kemendagri juga, sudah kami seragamkan bahwa untuk PDH, itu PDH kaki tetap digunakan pada saat di kantor, tapi kalau memang di PDL itu digunakan di lapangan gitu, Pak. Jadi untuk sementara Bapak, mungkin kalau memang Bapak kerjanya 2 kaki antara teknis dan di lapangan dan juga di administrasi, mungkin Bapak standby-kan lah baju PDH-nya seperti itu. Tidak harus pulang, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak. Jelasannya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin BPBD, Bu. Oh ya, silakan BPBD. Ya, makasih Bu Fiona. Pada prinsipnya ya, ketika kita sudah diwajibkan untuk menyeragamkan pakaian ini ya mau tidak mau, suka tidak suka ya,
kita harus ikut. Memang di BPBD sendiri khususnya kalau mohon izin dan mohon maaf karena kami juga sedikit banyak mengikut ke instansi vertikal yang di atas dalam hal ini BNPB, maka kami juga hari Selasa itu sebenarnya ada memakai pakaian dinas yang memang pakaian dinas harian di BNPB. Tetapi apabila memang berbicaranya skup daerah dan menyeragamkan, maka kami siap saja. Kalau misalkan hari Selasa, Senin dan Selasa memang diwajibkan memakai baju warna coklat kaki. Saya mungkin sedikit menegaskan tadi yang disampaikan Pak Teguh dari Damkar, kan memang Damkar sama BPBD ini kan bagiannya kotor-kotoran nih sebenarnya. Kerjaannya itu wilayah kerjanya itu ya mungkin sangat jauh berbeda dengan teman-teman yang di OPD lain. Artinya satu saat kami mungkin di menit ke-5 kami ada di kantor, mungkin menit ke-6 kami ada di lapangan. Begitu juga sebaliknya. Nanti ketika di lapangan, ketika kita melakukan pendampingan kepada staf untuk melakukan aktivitas lapangan, di situ juga kita ditelepon untuk hadir di acara-acara yang sifatnya mungkin rapat dan sebagainya. Nah ini juga mungkin yang agak susah kita untuk segera berganti baju. Memang jika ditanya solusinya apa, solusi pasti ada. Ya kan baju ditaruh di kantor, di ruangan, dan segala macam. Kan gitu. Tetapi itu menjadi kesulitan tersendiri sebenarnya, tetapi ya masih bisa kita lakukan. Cuma saya ingin menanyakan satu hal saja, ya pertanyaan-pertanyaan lepas saja sih sebenarnya ini. Tadi saya di awal sempat menyimak bahwa ada pembedaan tadi kalau PDH KK-nya yang memakai eselon 2 itu boleh dikeluarkan ya bajunya. Yang untuk eselon 3 sampai ke staf harus dimasukkan lengan pendek, yang boleh lengan panjang. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan saja sebenarnya apa dasar yang paling yang paling krusial atau yang paling dikhususkan ketika untuk yang eselon 2 itu boleh dikeluarkan. Ini kan sebenarnya ya mohon maaf saya sampaikan ini ya selera ini jadinya kan tidak ada indikator khusus gitu. Padahal kami ketika kami di kantor pada saat kami apel pagi itu kami selalu sampaikan tidak ada pembedaan, artinya seluruh staf baik itu pimpinan dari pimpinan tertinggi sampai ke bawah semua baju seragam. Selain bajunya juga disamakan, wajib masuk ke dalam semua. Atau kalau misalkan pada saat apel wajib pakai topi semua. Kan ini ibaratnya sama saja dengan kita kalau misalkan pimpinan boleh enggak pakai topi lah gitu, ya kan? Kalau staf wajib pakai topi, kan sama yang misalkan gitu kan? Hanya mohon maaf mengakomodir karena beliau adalah pimpinan tertinggi. Tapi ini hanya sebatas sebatas penyampaian saja. Kalau memang itu pun dibedakan ya tidak apa-apa juga. Tapi ini hanya mempertanyakan saja kenapa harus dibedakan, perlu dibedakan, boleh keluar dan boleh masuk karena juga saya pikir tidak ada aturan khusus sih selera dan ini ya kan untuk dilihat aja atau untuk membedakan mungkin itu kepala dinas atau ini kepala bidang atau yang lain-lainnya kan gitu. Mungkin itu Bu, prinsipnya kalau kami siap saja, yang jelas nanti mohon izin juga artinya kepada Bu Fiona nanti bisa khusus kepada kami yang OPD yang saat ini harus menyesuaikan, artinya di tahun depan sudah mulai kita untuk melakukan pengadaan pakaian dinasnya, karena hingga saat ini kan juga kalau kita mau pengadaan pakaian dinas harian itu masih belum diperbolehkan karena harus diseragamkan dengan harus sama. Kalau misalkan satu mengadakan, yang OPD lain juga harus mengadakan juga. Tapi karena kami, Damkar, Dishub, BPBD, dan memang bajunya sampai saat ini yang kita pakai memang yang sudah sehari-hari itu, otomatis tahun depan mohon diutamakan, diprioritaskan bahwa kami bisa melakukan pengadaan pakaian dinas yang coklat keki. Mungkin itu, Bu Fiona, makasih. Ya, silakan mungkin Bu Ucit ditanggapin. Mau ditanggapi dulu dari BPBD. Siap, terima kasih banyak Pak. Ini kalau untuk terkait yang lengan panjangan pendek, sebenarnya Bapak udah tahu juga jawabannya. Tadi pertanyaan Bapak juga ada jawabannya gitu Pak. Tidak perlu saya jelaskan lagi, memang ini sudah selera pimpinan dan juga membedakan untuk menjadi pembeda saja.
antara pimpinan di juga bawahannya seperti itu. Memang ketika apel, oh ini Pak Kadis nih, hanya untuk membeda saja, tidak ada hal yang urgensi saja, dan memang itu eh, permintaan langsung dari beberapa sekda dan juga kepala daerah. Memang kalau memang untuk apa namanya, ada sedikit pembeda seperti itu aja Pak. Kalau untuk yang pembeda lengan panjang pendek dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, ya intinya kan kita juga apa namanya, kita juga bawahan memang harus manut ya Pak dengan perintah pimpinan untuk dibedakan, ya kita menyesuaikan dalam Permendagri ini. Seperti itu Pak. Izin Ibu. Siap Bu. Oh iya, sekalian Bu Kasat ya. Ya, siap. Menyampaikan aja prinsipnya sama seperti Pak Sekretaris BPBD, setuju saja. Saya mau menanyakan satu. Kami di Satpol PP itu kalau hari Rabu itu pakai taktikal, Ibu. Dari Kemendagri. Apakah masih lanjut untuk yang di lapangan taktikal? Mohon maaf, putus-putus Bu. Ya, ulangi. Saya prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sekretaris BPBD, pokoknya ngikut saja, manut saja. Cuman yang saya mau pertanyakan, kami Satpol PP itu hari Rabu, itu yang di lapangan pakai namanya taktikal dari Kemendagri Dirjen Pol PP Linmas. Apakah itu masih bisa, Ibu? Terima kasih. Siap. Izin Bu Kabak menjawab. Kalau untuk yang di lapangan dipersilahkan Bu menyesuaikan dengan Permendagri terkait pakaian dinas Satpol PP. Tapi kalau untuk memang lagi di sifatnya admin di apa namanya, di kantor, silakan menyesuaikan. Artinya itu hanya untuk di lapangan saja ya Bu, izin. Oke. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau enggak Mbak, mungkin tambahan ini yang terkait dengan pelengkap ya, pelengkap pakaian itu ada menggunakan tutup kepala, khususnya yang tutup kepala itu ada apa ya, menggunakan, kalau laki-laki kan peci ya, pada saat menggunakan korpri di situ juga ada menggunakan PSL, itu kayak menggunakan juga tutup kepala gitu ya bagi wanita, atau gimana itu? Iya. Itu menggunakan, kalau di dalam keprotokolannya seperti itu sih Bu, menggunakan kayak bukan peci, tapi pecinya kecil gitu Bu. Iya. Lebih kecil dibanding peci. Memang ada bedanya sih Bu dibanding yang punyanya laki-laki. Dia agak sedikit kecil gitu Bu. Kalau sesuaikan. PDH, ya, kalau Ya. PDH-nya kan menggunakan moods ya, menggunakan moods itu hanya pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH kaki gitu ya. Apel misalnya. Iya. Sepertinya mungkin itu ya Mbak Cut. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lainnya mungkin nanti saya lebih banyak via ini ya, komunikasi via Bu. WA ya. 24 jam insya Allah. Cuma mohon maaf kalau slow respon. Karena tim kami di sini juga alhamdulillah lengkap full nanti di sana. Tapi kalau memang mau WA dipersilakan. Tapi mohon maaf kalau slow respon, Ibu izin. Kami pasti karena kami harus melayani seluruh Pemda. Jadi apalagi ini lagi Permendagrinya baru launching. Jadi mohon maaf kalau memang kami slow respon seperti itu Bu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Cut dan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kita hari ini, tidak terlalu lama gitu ya, karena kami hanya memastikan beberapa poin-poin penting yang nanti akan kami tuangkan dalam perwali pakaian dinas kita. Paling tidak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah punya gambaran di awal gitu ya, bahwa Permendagri kita, perwali kita ke depannya nanti arahnya seperti itu gitu, seperti yang disampaikan oleh Biro Ortala Kemendagri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kegiatan pada hari ini kita sudahi, kita tutup. Saya akan tutup dan terima kasih sekali lagi Mbak Cut dari Biro Ortala Kemendagri. Mungkin nanti kita akan komunikasi lebih lanjut jika mungkin masih ada hal-hal yang perlu kami bahas lebih lanjut. Terima kasih Bu Kasat, Bapak Ibu dari Damkar, BPBD gitu ya, lalu juga dari Dishub dan rekan-rekan lainnya yang hadir dari pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Mohon izin, maaf kalau ada salah-salah kata. Salam hormat dari pimpinan untuk Bapak Ibu yang ada di Samarinda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin live Ibu. Ya.